Gerak cepat Polres Sukabumi dalam memproses kasus kematian Nizam Syafei yang berusia 12 tahun kini semakin meruncing. Ibu tiri almarhum Nizam yang berinisial TER telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian di hadapan awak media kemarin. Polisi juga mengungkap jenis kekerasan fisik dan psikis yang diderita Nizam. Dan terungkap pula bahwa kekerasan diderita Nizam rupanya sudah terjadi sejak tahun 2023. Hal itu terungkap dari keterangan Nizam Syafei kepada penyidik saat pengusutan kasus sebelumnya di tahun 2024 yang berujung damai. Lantas, apa motif ibu tiri melakukan aksi kekerasan kepada Nizam hingga meregang nyawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kematian tragis bocah 12 tahun asal Sukabumi Nizam Syafei berbuntut pada aksi laporan polisi. TR selaku ibu tiri almarhum Nizam kemarin telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu ditegaskan oleh Kapolres Sukabumi, Jawa Barat AKBP Samian. TR diduga melakukan kekerasan fisik dan psikis atas Nizam. Polisi mengungkap bahwa dugaan penganiayaan yang dialami almarhum Nizam sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sejak tahun 2023. Hal itu berdasarkan keterangan yang diterima polisi dari Nizam Syafei dalam penyelidikan kasus sebelumnya yang berujung damai. Polisi mengungkap jenis kekerasan fisik yang sudah dialami Nizam sejak beberapa tahun lalu. Dan polisi juga mengungkap motif ibu tiri di balik aksi kekerasan fisik dan psikisnya kepada almarhum Nizam. Ya, terkait dengan perkara meninggalnya anak ya, akibat kekerasan dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya, saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita sekarang masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur ya, perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita perkuat. Ya, kemudian kita juga sedang menunggu hasil uji patologi anatomi dan juga toksiologi terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS. Nah, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat DLP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Untuk motifnya sendiri masih kita dalami, karena ini sebagai orang tua ya berdalih mendidik anaknya. Berbagai upaya dilakukan Lisnawati selaku ibu kandung almarhum Nizam Syafei untuk mendapatkan keadilan bagi putranya. Setelah 2 hari lalu mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, maka 2 hari lalu Lisnawati didampingi kuasa hukumnya Krisna Murti CS mendatangi Polres Sukabumi untuk melaporkan mantan suami siri alias ayah kandung almarhum Nizam, yaitu Anwar Satibi. Lisnawati melaporkan Anwar dengan dugaan adanya kelalaian, pembiaran, atau diduga telah melakukan penelantaran anak hingga meninggal dunia. Berdasarkan bukti yang dikantongi pihak Lisnawati, ayah kandung Nizam diduga menelantarkan atau membiarkan Nizam dalam kondisi sakit hingga meninggal dunia diduga karena Anwar menolak membawanya ke rumah sakit untuk dirawat dengan alasan sibuk bekerja.
Lisnawati juga menyebut bahwa Anwar ayah kandung sempat mengatakan bahwa kalaupun Nizam meninggal dunia diikhlaskan saja, sementara di sekucur tubuh Nizam sudah terlihat luka lebam dan luka bakar diduga karena disiksa oleh ibu tirinya. Sekali lagi dari awal bahwa klien kami seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa dia melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga akan adanya kelalaian dan pembiaran di sini. Maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melapor saudara AS. Kan saudara AS dengan laporan polisi ini. Ya. Disebut aja. Disebut aja. Laporan polisi nomor? Nomor berapa laporan polisinya itu? STPPL B 106 garis miring 2/2026 SPKT Polres Sukabumi Polda. Ya kan AS ini adalah ayah daripada almarhum Nizam gitu loh. Karena kenapa? Kan kita anggap ini adalah kelalaian dan pelantaran. Karena ada SMS chat sebelum almarhum meninggal, chatnya itu dalam bahasa Sunda tuh seperti apa? Dijelasin chatnya. Sepertinya udah mau itu gitu sakit. Terus? Bahkan si Raja sakit sampai kak sakit paru-paru ngomongnya. Terus teteh bilang bahwa gimana? Jadi intinya begini, chat dari bapaknya Nizam ini tanggal 17 Februari ya. Jadi 2 hari sebelum meninggal, istrinya menyampaikan bahwa Nizam ini sakit di rumah. Dia bilang, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Ya biarin aja sampai kalaupun dia meninggal tinggal dimakamin di pemakaman keluarga dekat bapaknya si bapak ini yang kita lapor polisi. Kemarin ketika diminta dibawa ke rumah sakit, dia jawabnya apa? Belum ada waktu, masih sibuk. Belum ada waktu sampai sibuk. Terus kalau apa? Kalaupun meninggal, Meninggal ikhlaskan lah. Berarti secara tidak langsung ada pembiaran dari ayah. Nah itu dia, kan ada pembiaran itu pasalnya gimana coba Nah, dijelaskan? pasalnya disebutkan yang kita laporkan itu pasal 76B, junto pasal 77B. Nah, disitulah pembiaran, bahkan baru dibawa ke rumah sakit besoknya, padahal dilihat ada luka lebam, luka bakar. Disitulah pembiarannya, dan ibunya sudah sampaikan kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit, hingga menyebabkan si anak meninggal dunia. Lisnawati, ibu kandung Nizam, juga merasa ada kejanggalan di balik kematian putranya. Hal itu berdasarkan pernyataan yang pernah dilontarkan ibu tiri bahwa Nizam meninggal dunia diduga akibat menderita kanker leukemia. Selain itu, Lisnawati mengaku 4 tahun belakangan ini tidak ada lagi komunikasi dengan Nizam karena dihambat atau dibatasi. Lisnawati juga mengungkap bahwa ada trauma masa lalu pada dirinya selaku ibu kandung untuk bertemu dengan mantan suaminya Anwar Satibi lantaran dulu pernah mengalami KDRT, bahkan ketika ia tengah mengandung Nizam. Ia selalu dihantui ketakutan hal serupa akan terulang kembali ketika ia berjumpa dengan Anwar ketika menjenguk Nizam yang belakangan ini tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Tapi kan kata ibu tirinya kan sakit ya, benar nggak Bu? Sakit apa? Darah apa itu? Leukemia? Kimia. Kata ibu tirinya mah. Kalau menurut Ibu? Menurut saya ada kejanggalan. Kejanggalan. Kan sudah 4 tahun, kan ibu kandungnya tidak bertemu kepada anaknya. Kenapa? Kan gitu loh. Karena dihalang-halangi. Bahkan diceritakan apa? Katanya kan sudah meninggal. kan bahwa ibunya diceritakan sudah meninggal. Lalu kenapa ibunya kan tidak berupaya mencari anaknya? Karena traumatik. Kan ibunya ini menderita trauma dari mulai mengandung sudah KDRT gitu loh, sudah KDRT. Ya kan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain, Pak? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok. Iya, rambutnya dipotong pakai golok, terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Lah kalau orang trauma kan nanti kalau mau nyamperin anaknya karena tahu mantan suaminya seperti itu tipikalnya. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Akhirnya udahlah, kan pasrah aja gitu ya Teh ya. Tuh.
Ya Pak, mungkin bisa dipertegas harapan dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan. Dia juga temperamental, Apa yang pernah diderita KDRT Ibu waktu dulu? sering dipukul, sering dijambak. Krisna Murti, selaku kuasa hukum Lisnawati yang dihubungi via Zoom kemarin malam, mengungkap bahwa kliennya Lisnawati sebenarnya tak berniat untuk memenjarakan ayah kandung Nizam. Namun sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan Nizam, ia ingin mencari keadilan untuk putranya. Kliennya ingin mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi di balik meninggalnya Nizam anak kandungnya, sebab berdasarkan bukti yang dikantongi ibu kandung Nizam bahwa ayah kandung yaitu Anwar diduga melakukan kelalaian, pembiaran, atau penelantaran. Karena itu, pihak kuasa hukum Lisnawati berharap agar proses hukum terkait laporan polisi mereka di balik kematian Nizam dilakukan secara cepat dan transparan. Sekali lagi kita mesti pahami bahwa ini bukan sensasi, tapi ini hilangnya nyawa. Setiap nyawa berhak untuk mencari keadilan. Kita akan ungkap fakta-fakta yang belum terungkap. Makanya kalau tadi kita datang ke Polres Sukabumi melaporkan fakta yang belum terungkap. Seperti apa kita laporkannya? Begini, bahwa akan kita laporkan AS. Saudara AS itu siapa? Mantan suami daripada klien saya. Kenapa kita laporkannya? Apa yang kita laporkan adalah dugaan kelalaian, dugaan penelantaran, dan dugaan pembiaran. Sebenarnya kita tidak berharap, tapi karena sekali lagi karena yang namanya seorang ibu, dia yang mengandung, lalu dia melahirkan, bagaimana perasaan dia mengandung selama 9 bulan, kehilangan anaknya, lalu dia betul-betul ingin mencari keadilan, baik untuk almarhum sendiri ataupun untuk seorang ibu, karena melekat keperdataannya, karena ini kan kawin siri, lalu sampai akte kelahirannya pun juga itu kan nama ibunya, karena melekat hak keperdataan kepada ibunya. Nah, ibunya tuh pengen betul-betul mencari keadilan bahwa pelakunya tuh siapa aja gitu loh, pengen tahu yang terjadi itu sebenarnya seperti apa. Ya namanya orang tua ingin mencari keadilan, bukan prosesnya semata-mata mau menjarakan mantan suaminya ini, tidak, cuman patut diduga kan setelah kita pelajari seluruh buktinya bahwa ini patut diduga terjadi pembiaran, penelantaran. Nah, tadi kita sempat diskusi dengan penyidik kan bahwa bisa tidak terima laporan polisi kita, dan ternyata bukti-bukti kita dengan pasal-pasal kita bisa diterima oleh penyidik. Makanya tadi laporan polisinya sudah keluar. Saya cuma berharap bahwa prosesnya ini Polres Sukabumi akan segera dipercepat untuk menjadi terang benderang dalam kasus ini. Itu aja. Di sisi lain, ayah kandung mengungkap bahwa Lisnawati ibu kandung tak temui Nizam selama 4 tahun. Lantas, seperti apa respon ayah kandung ketika ibu kandung mengaku komunikasinya dengan Nizam dihambat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah proses hukum atas kasus kematian bocah 12 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Nizam Syafei yang tampak bergulir dengan cepat dan memanas, terjadi polemik panas pula antara ibu kandung almarhum Nizam dan ayah kandungnya. Tudingan dari ibu kandung Nizam, Lisnawati, bahwa komunikasinya dengan anaknya selama ini dibatasi telah dibenarkan oleh Anwar Satibi selaku ayah kandung Nizam. Namun, Anwar menegaskan bahwa yang membatasi komunikasi Nizam dengan ibu kandungnya selama 4 tahun belakangan ini adalah ibu tirinya yang berinisial TR dan bukan dirinya. Menurut Anwar, alasan ibu tiri membatasi komunikasi Nizam dengan ibu kandungnya adalah agar fokus Nizam tidak terbagi-bagi. Apalagi setahun belakangan ini Nizam belajar di pesantren. Selain itu,
Anwar juga membenarkan pernyataan ibu kandung bahwa Nizam selama 4 tahun belakangan ini tidak bertemu ibu kandungnya karena menurut pengakuan Anwar, memang Lisnawati sendirilah yang tidak pernah bertanya ataupun mengunjungi Nizam dalam kurun waktu tersebut. Betul, itu saya membenarkan. Tidak, ya. Enggak, itu saya membenarkan. Kalau memang ibu tirinya ini melarang untuk mempertemukan Nizam dengan keluarganya. Ibu tirinya ya, bukan saya ya. Alasannya? Mungkin alasan dari alasannya apa? Alasannya apa, Pak? Alasan ibu tirinya, kamu jangan kenalkan Nizam dengan pihak keluarganya, nanti kalau Nizamnya jadi nggak fokus dalam arti nanti pikirannya bercabang, ingat ke sana kemarin nggak fokus. Berarti Pak Anwar berarti tidak benar ya kalau misalkan selama 4 tahun gitu tidak bertemu Nizam dan terakhir ketemu umur 7 tahun itu. Iya, karena mau ketemu gimana atau dia tidak pernah datang ke sini untuk melihat anaknya. Kalau baru dinaikkan jadi penyidikan, belum tentu yang yang menjadi tersangkanya siapa belum tentu. Nanti kita lihat. Pasti polisi saya lihat itu 24 jam maraton memeriksa saksi-saksi di TKP, semuanya sudah diperiksa dan sudah melakukan gelar perkara beberapa kali, dan kemarin sudah diputuskan bahwa ini dinaikkan menjadi penyidikan. Berarti kalau udah penyidikan pasti ada orang yang menjadi tersangka, karena pasal yang diterapkan ya, pasal 76C ini ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 ini sangat berat sekali hukumannya, apalagi orang tua yang melahirkan, orang tua yang mengurus, bisa ditambah hukuman. Ayah kandung Nizam, yaitu Anwar Satibi, juga membantah tuduhan Lisnawati selaku ibu kandung Nizam bahwa dirinya lah yang dulu mengambil Nizam darinya tanpa permisi. Menurut Anwar, dirinya tidak pernah meminta kepada ibu angkatnya agar Nizam tinggal bersamanya. Sebenarnya yang terjadi, menurut Anwar, adalah Lisnawati ibu kandungnya dan juga neneknya sendiri yang mengantarkan Nizam, sehingga belakangan ini tinggal bersama Anwar dan ibu tirinya. Ia juga mengungkap alasan dirinya tidak bisa mengajak Nizam untuk video call dengan Lisnawati karena Nizam belakangan ini sudah tinggal di pesantren sementara ia sendiri bekerja di Garut. Ya, itu tentang pengaduan itu saya lihat di pemberitaan, dia malah mau nuntut saya karena bahasanya saya membawa Nizam tanpa sepengetahuan dia, padahal yang sebenarnya Nizam itu diantarkan sama dia dan ibunya dan uangnya ke saya. Saya sebagai ayahnya tidak bisa menolak. Jadi saya tidak mengambil Nizam, tapi Nizam diantarkan sama keluarga ibunya ke saya. Sama ibunya, sama nenek Nizam yang dari Cianjur, sama uangnya Miftah. Saya tidak mengambil Nizam. Jadi Nizam diantarkan ke saya sama keluarganya. Saksinya banyak dan nanti kita bisa. Saya tidak pernah melarang dia melihat Nizam. Malah terakhir saya waktu di Garut, Nizam ada kebutuhan, saya lagi nggak ada duit, saya komunikasi sama dia, bukan mau minta ya. Saya kalau ada mestinya pinjam dulu. Nanti saya kalau udah ada saya ganti. Dia nggak ada respect. Nah kalau dia nelpon ke saya sering, itu pun kalau dia suka chat dulu ke saya, angkat katanya mumpung suami saya nggak ada, saya mau video call sama Nizam, nggak bisa video call, posisi Nizam di pondok, saya kan lagi di luar, jauh. Di sisi lain, keluarga ayah kandung almarhum Nizam Syafei melontarkan kalimat peringatan kepada ibu kandung Nizam. Lantas, apa gerangan yang diingatkan keluarga ayah kandung kepada ibu kandung almarhum Nizam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Langkah ibu kandung almarhum Nizam Syafei, yaitu Lisnawati, melaporkan ayah kandung Anwar Satibi ke Polres Sukabumi mendapat respon tak terduga dari kakek almarhum Nizam, yaitu Isep. Tak hanya itu, kakek almarhum Nizam juga berharap agar ada kemajuan dari perkembangan laporan polisi atas ibu tiri almarhum Nizam. Isep mengaku tak sabar untuk melihat sang pelaku utama di balik kematian Nizam mendekam di balik jeruji besi. Ia berharap besar agar pihak kepolisian segera menaikkan status ibu tiri Nizam menjadi tersangka. Hal itu penting bagi sang kakek agar perjuangan dalam mencari keadilan bagi sang cucu tidak berujung sia-sia. Kini, ia hanya bisa menanti dengan doa agar tabir gelap yang menyelimuti kematian Nizam segera tersingkap sepenuhnya. Abah, apa sudah tenangkah atau bagaimana, Bah? Ya, harapan saya mudah-mudahan itu besok udah ada informasi ya. Informasi, dan kalau memang benar itu ibu tirinya sudah menjadikan tersangka, ya saya merasa bersyukur lah. Jadi saya tidak sia-sia bekerja ini membantu cucu saya yang meninggal itu. Saya akan berjuang kan, mondar-mandir sampai nggak bisa tidur kan. Ini pengen sekali hasilnya, siapa sih yang sebenarnya ini pelakunya itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.